Aku tahu aku salah. Kau sudah menyelamatkanku 2 kali. Maafkan aku sekali lagi. Kau tidak tahu salah, kau hanya takut. Sebagai dokter, aku harus menyelamatkanmu. Tapi, sebagai seorang ibu, aku tidak akan memaafkanmu. Jiren, aku akhirnya menemukan 9 daun 1 bunga. Obat khusus tumor otak. Sudah berhasil diteliti. Kakak, bagus sekali. Tidak sia-sia. Kau tinggal di gunung selama 2 tahun. Suan-Suan bisa diselamatkan. Aku akan pesankan tiket kelas 1 untukmu. Tidak perlu, aku sudah sampai di Haicheng. Taksi sudah dipesan. Direktur Xia, kondisi Xiao Zixuan tidak terlalu baik. Kak, aku sekarang punya operasi. Dalam 2 jam, bisa kakak sampai di rumah sakit sendiri? Apakah Suan-Suan bermasalah? Aku tidak akan membiarkan Suan-Suan bermasalah, Kak. Aku akan menyuruh pacarku menjemputmu di depan rumah sakit. Pacar? Bukannya kau selalu tidak ingin menikah diatur? Kami bertemu 2 tahun lalu di acara pengobatan gratis. Dia sangat baik hati, berbeda dengan putri keluarga kaya lainnya. Tunggu kau membantuku menilainya, aku akan melamar. Baik, orang tua sudah pergi bertahun-tahun. Aku akan menggantikan mereka memeriksanya dengan baik. Setengah jam, aku akan sampai di rumah sakit. Suan-Suan, kau harus menunggu ibu. Halo sayang. Meme, kakakku baru saja tiba dari luar kota. Aku ada urusan mendadak, tidak bisa pergi. Tolong jemput dia di depan rumah sakit. Tenang saja pergi sibuk. Aku akan merawat kakak dengan baik. Akhirnya akan bertemu kakak ipar misteriusku. Kak, aku dengar orang tua suamimu meninggal sejak dini. Dia dibesarkan oleh kakak perempuannya. Ingin menikah ke keluarga Xia. Harus menyenangkan hatinya dulu. Dengan kepiawaian kakak, pasti bisa membuatnya senang sekali. Wah, kalau dia senang, bisa naikkan pangkat suamimu lagi. Aku akan benar-benar jadi adik ipar direktur. Wah, ngomong-ngomong kak, kakak iparmu ini kira-kira seperti apa rupanya? Wah, ketua direktur Kinsia. Pasti naik mobil mewah, bawa tas branded. Dikelilingi banyak orang kakak punya. Mata yang tajam menilai orang. Wanita tua, jangan halangi jalan rezekiku. Kamu, menurut selera adikku, pasti tidak akan cari adik ipar seperti ini untukku. Sopir, tolong cepat sedikit. Jangan buru-buru. Belok sedikit lagi sampai rumah sakit. Berdiri. Bunga saya rusak. Mau kabur, berani sekali ya. Wah, saya sudah nyala lampu sein. Kalian sendiri yang menabrak. Kamu si pengemudi taksi online miskin. Berani main tipu. Nona, saya cuma penumpang. Dalam 2 jam, saya harus sampai di rumah sakit. Kenapa saya tunggu begini? Untuk menyelamatkan nyawa. Kebetulan, saya juga mau ke rumah sakit. Jemput kakak ipar saya. Kalian si miskin. Bunga untuk hadiahnya rusak. Jangan harap pergi. Minggir, halo. Di sini tidak boleh parkir. Menghalangi jalan. Urusanmu apa? Nona, ini cuma tabrakan ringan. Tidak perlu memperbesar masalah. Berapa harganya? Saya bisa bayar sekarang. Berani menghina saya dengan uang, saya memang mau perbesar. Harus berlutut minta maaf. Anak perempuan saya baru selesai operasi, sedang tunggu obat. Kamu buru-buru bukan urusan saya. Mengganggu urusan saya. Dewa pun datang. Tetap harus berlutut. Kamu buru-buru? Apa urusannya dengan saya? Kamu menghalangi saya. Dewa pun datang. Dia harus berlutut. Saya tidak peduli siapa kakak iparmu. Kamu tidak boleh seperti ini. Kalau kalian menghalangi saya menjemput kakak ipar, jangan katakan kamu. Semua yang di sini jangan harap bisa pergi. Kakak saya segera akan menikah ke keluarga kaya. Kalian semua harus tahu diri. Kamu seperti ini tidak punya rasa hormat pada hidup. Bahkan pendidikan dasar pun tidak ada. Keluarga kaya mana yang berani menerimamu? Wanita sepertimu. Tutup mulut busukmu. Kamu yang nabrak duluan. Kamu yang mulai duluan. Wajahnya kasar sekali, tangan saya sampai sakit memukul. Kak, jangan sampai kuku cantikmu yang 8.800 itu tergores. Wanita tua ini bilang mau menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Pasti, karena lihat kamu bawa mobil mewah. Pura-pura miskin, cari simpati. Uang, saya punya banyak. Buatmu ya busukmu. Saya tidak pergi. Kalian semua jangan harap bisa pergi. Masyarakat hukum, kamu berani bertindak semaumu. Bertindak semaumu, apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Halo pusat. Suruh kamu cari orang. Kamu. Saya ini, selebritas internet, akan rekam kalian dan unggah ke internet. Xia Yuan, kondisi Xiao Zixuan tidak baik. Kakak, dalam 2 jam, bisakah kamu sampai di rumah sakit? Nona kecil, putri saya sakit parah. Dia baru berusia 5 tahun. Dalam 2 jam, jika tidak mendapatkan obat khusus ini, dia akan... Sembuhkan apa?
ikut kamu, juga hanya menderita dan miskin. Kamu meremehkan nyawa seperti ini akan mendapat balasan. Kamu si miskin larat ini, kamu pantas. Jangan. Sepatu edisi terbatas yang baru kubeli. Untung kamu. Jangan sampai dihancurkan. Di dalam ini ada sampel obat khusus yang dikembangkan dengan dana miliaran, menggunakan bahan obat langka. Kalau kalian menghancurkannya, bukan hanya putriku, tetapi juga ribuan anak penderita kanker otak akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Akar rumput busuk di gunung itu apa sih? Kartu yang diberikan pacarku padaku. Cukup untuk membeli ratusan gunung kotak ini. Mau kuhancurkan berapapun bisa. Aku tidak peduli pacarmu sehebat apa. Tapi kamu tidak boleh menganggap nyawa manusia seperti rumput. Kembalikan kotak obatnya padaku. Aduh, listrik statis baju polyester ini menyetrumku. Hei, kamu yang jatuh sendiri. Jangan pura-pura pingsan. Kalian keterlaluan tidak hanya memukul orang, tetapi juga merampas barang penyelamat nyawa. Orang macam apa ini? Terlalu berani. Cepat ada satpam rumah sakit Kinsia. Cepat cari bantuan. Rumah sakit Kinsia, datang pun harus tunduk padaku. Benar. Kakak iparku adalah wakil direktur rumah sakit. Apa? Pacarmu adalah Sia Jiren. Takuti, area ini semuanya milik rumah sakit. Pacar saya adalah wakil direktur. Kakak ipar saya adalah ketua dewan. Kalian bernapas di sini. Harus berterima kasih pada saya atas belas kasihan saya. Sia Jiren, seharusnya pergi memeriksakan matamu. Bagaimana bisa dia memilih wanita tak bermoral sepertimu? Keluarga Sia pasti tidak akan mengizinkan wanita jahat sepertimu masuk. Jika tidak, hanya akan merusak reputasi keluarga yang sudah berusia ratusan tahun. Wanita tua berani mengutukku. Kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Siapa yang berani membantunya? Aku akan membuat kalian di seluruh Haicheng tidak bisa bertahan hidup. Ingin menyelamatkan anak perempuanmu, Mimpi. Direktur Sia, investor rombongan kunjungan internasional sudah tiba. Semua menunggumu. Suruh Direktur Chen pergi saja. Kakak perempuan dan Xiao Zixua adalah orang terpenting bagiku. Aku harus menemani mereka. Apakah kakak perempuan sudah sampai? Belum. Sudah lebih dari 1 jam. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ikut aku ke pintu masuk rumah sakit untuk menjemputnya. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Ada orang yang tidak bisa kau ganggu. Aku ingin lihat siapa yang sebenarnya tidak bisa diganggu. Berhenti. Berhenti, siapa kamu? Berani membuat onar di wilayah Kinsia. Mereka berdua yang membuat onar dan memukul orang. Kalian dicurigai mengganggu ketertiban operasional rumah sakit. Saya berhak membawa kalian semua ke kantor polisi. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut saya. Bukankah ini Nona Zen? Apakah Anda mencari Direktur Sia? Saya mewakili Direktur Sia untuk menjemput kakaknya. Namun, ada seorang pengacau medis yang sengaja menabrak mobil saya. Dan dia tidak mau mengalah, bahkan ingin berkelahi dengan saya. Kakak Direktur Sia, itu berarti ketua dewan direksi kami. Benar, ada orang yang tidak tahu diri. Dan berani mengganggu istri Direktur Sia kalian. Siapa yang berani menghalangi istri Direktur kami? Dan urusan ketua dewan direksi? Wah, wibawa yang besar. Saya adalah orang yang kalian sebut sebagai ketua dewan direksi. Saya adalah ketua direksi yang kalian bicarakan, Qin Ganlu. Saya bahkan tidak tahu nama ketua direksi. Apalagi pernah bertemu dengannya secara langsung. Tapi ketua direksi kita mungkin pakai pakaian seperti gadis desa. Kamu berbohong. Bagaimana mungkin ketua direksi kita bermarga Qin? Dia tidak bermarga Sia. Galuh, benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang tuamu. Penampilanmu yang seperti setan ini lebih pantas disebut air cucian beras. Haha. Kamu Berani-beraninya menyamar sebagai kakak iparku. Lihat aku tidak mengekspos wajah penipu ini ke internet. Kakakku adalah seorang selebritas internet. Biar kamu terkenal. Benar-benar, orang yang tidak tahu malu seperti ini pantas mendapat pelajaran. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian pasti akan menyesal. Mengancam aku. Aku belum tahu bagaimana menulis kata menyesal. Jangan bicara soal menghajar penipu sepertimu di rumah sakit ini. Seekor nyamuk yang terbang masuk pun harus tanya izinku. Aku ingin bertanya pada Sia Jiren. Rumah sakit ini, siapa yang berkuasa? Apa katamu? Telah terjadi kecelakaan beruntun di jalan layang. Ada sejumlah korban luka berat yang perlu segera dikirim ke sini. Baik. Kami pasti akan menjaga jalur lalu lintas tetap lancar dan memberikan perawatan penuh. Pacarku, kamu pantas menanyakannya? Kamu pasti akan membayar untuk semua yang kamu lakukan hari ini. Akan kau rasakan akibatnya. Akan kuperlihatkan padamu akibat dari omong kosongmu. Ambilkan semprotan anti pelecehanku.
Ini barang impor yang dibelikan sayangku untukku. Hari ini akan kuperintahkan dia untuk mengajarimu, si penipu ini, cara menjadi orang. Minggir. Nona Zen, kalau benar-benar terjadi sesuatu dan sampai ke telinga Dekan Xia, ceritanya akan jadi lain. Katakan, obat ini adalah untuk menyelamatkan nyawa putrimu, kan? Kumohon, jangan sentuh obat penyelamat nyawa putriku. Bisa saja tidak kusentuh, asalkan kau dengan tulus memohon padaku. Kalian keterlaluan. Aku berlutut memohon padamu. Cukup begitu? Apakah kau bisa melepaskanku dan mengembalikan obatnya? Aku ini istri Dekan. Di hadapan banyak orang seperti ini, mana mungkin aku menipumu? Baik. Aku berlutut. Kamu pergi dulu ke pesawat darurat, minta mereka bersiap-siap untuk menerima pasien yang terluka. Apa? Aku segera laporkan ke Direktur Xia. Direktur Xia, di depan pintu rumah sakit ada yang sedang membuat keributan, kepala keamanan sudah pergi menanganinya. Di depan rumah sakit? Jangan-jangan kamu pergi dulu ke pusat gawat darurat. Aku ke depan rumah sakit untuk menjemput kakakku. Nanti kita bertemu lagi. Hahaha, ketua Dewan Direksi. Benar-benar bisa fleksibel ya. Aku mohon padamu. Keras-keras, tidak kedengaran. Aku mohon padamu. Kembalikan obatku. Mengembalikannya. Mimpi pergi. Ambilkan aku palu. Kamu mau apa? Bagaimana bisa kamu tidak menepati janji? Hari ini, aku ingin melihat apa isi kotak ini sebenarnya. Jangan! Ini obat penyambung nyawa anakku. Ah, minggirlah. Minggir semua. Direktur datang. Cepat hentikan! Bukan kakakku. Kenapa dia belum sampai juga? Xia Yuan, masalah kecil. Aku akan suruh mereka pergi sekarang. Xia Yuan, pusat gawat darurat sudah. Siaga di sana. Masih ada pengacau di persimpangan depan. Kamu ikut aku ke sana lihat. Minggir. Hei, Nona Zen, kalau benar-benar terjadi sesuatu, akan sulit untuk diatasi. Iya kah, jangan sampai penipu tua ini merusak pertemuanmu dengan Kakak ipar. Benar juga. Begitu kasar, tidak sesuai dengan citraku. Kalau begitu, main yang lebih tinggi. Ini adalah tongkat golf. Callaway yang dipesan khusus pacarku untukku, hari ini akan kuperlihatkan padamu. Kak, gerakan ayunanmu ini benar-benar beraura nyonya kaya raya. Kalian pasti akan menyesal. Kalian pasti akan menyesal. Ini bisa merenggut nyawa. Nyawa murahan itu berharga berapa? Benar, tongkat golf ratusan ribu. Ya, gadis desa ini membuka mata. Tongkat golf ratusan ribu itu apa sayangku? Bahkan memberiku kartu keanggotaan klub golf terbaik. Setiap tahunnya puluhan juta. Kakak, kamu menikah ke keluarga kaya. Jangan lupakan aku, adik kandungmu ini. Setelah aku menjadi Nyonya Xia, nanti aku perkenalkan beberapa putri keluarga terpandang padamu, pasti kamu akan sukses. Aku tahu kakak yang terbaik. Sadarlah. Kamu tidak akan pernah bisa menikah ke keluarga Xia. Orang tanpa batas moral tidak akan mencapai pencerahan. Ayam dan anjing, apalagi naik ke langit. Jangan-jangan kakakku mengalami masalah. Berhenti. Berhenti. Kalian sedang apa? Bukannya kamu sibuk kerja, kok bisa datang? Aku dengar ada keributan di sini dan ada operasi darurat segera. Jadi aku mampir dulu untuk melihat. Ini kakak beradik ini yang buat keributan bahkan sampai melukai orang. Ya, dia bilang dia adalah istri Direktur Kinsia. Di sini dia bertindak semena-mena. Jiren, aku lihat kakak ipar belum datang. Mereka malah ingin melakukan penipuan. Aku tidak terima. Lalu aku bertengkar sedikit dengan mereka. Kamu tidak percaya padaku? Kakak ipar, supir inilah
yang ingin menipu kami. Di mobil juga ada pasien yang ngamuk, tidak mau mengalah. Kakakku ingin berdebat dengan mereka. Mereka malah memukul kakakku. Aku bersaksi, Nona Zen ini yang dirugikan. Orang-orang ini cuma nonton, malah memihak. Kamu tidak terluka kan? Kenapa bajunya ada darah? Mungkin adik kepalanya terbentur. Tidak sengaja mimisan dan menabrak. Iya, salah supir ini sampai hidungku terbentur. Aku bilang tinggal setengah jam lagi, dia akan sampai. Ini sudah lebih dari 1 jam, tidak bisa. Aku harus telepon dia untuk menanyakan. Apa? Saya akan segera meminta instruksi dari Dekan Xia. Dekan Xia, keponakan perempuan Anda kambuh lagi, kata Dr. Wei. Dia meminta Anda segera ke sana. Tapi kakak saya mati. Saya khawatir dia kenapa-napa. Harus cepat-cepat ke bandara. Jiren, mungkin kakak sudah duluan pergi jenguk anaknya? Kita juga cepat ke sana saja, untuk bagian rumah sakit. Biarkan asisten kau yang pergi. Yang tua belum ketemu. Tenangkan yang kecil dulu. Asisten kau, bawa beberapa orang. Periksa bandara. Baik, saya segera ke sana. Setiap kali urusan kakak saya jadi tidak bisa tenang. Mimi, kamu yang pertimbangannya matang. Aku sungguh ingin kakakku cepat bertemu kamu. Jiren. Tukang tipu tua cari pukulan ya. Lebih baik jangan cari masalah lagi, biar tidak rugi di depan mata. Untung kakakmu tidak bertemu orang-orang ini. Sebenarnya, apa yang terjadi? Lihat mobil saya bagus. Mereka sengaja nabrak, mau minta ganti rugi. Adik tidak terima, jadi sedikit dorong-dorongan dengan mereka. Iya betul, mereka melihat Nona Zen terlalu baik hati. Wah, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa-apa, tapi dia... Tidak apa-apa, sudah bagus. Sekarang nyetir taksi online juga tidak mudah. Biaya perbaikan mobil ini biar saya yang tanggung. Cepat bubarkan orang-orangnya. Jangan sampai menghambat pertolongan darurat. Ya, bubar, 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 semuanya, bubar, ayo, ayo, ayo. Dia... Jiren, aku... Tunggu. Tunggu! Dia kehilangan pendapatan juga saya yang tanggung. Hubungi asisten saya saja. Kamu catat nomor teleponnya. Baik, baik, baik. Aduh, Dekan. Anda benar-benar orang yang sangat baik, bagus. Cepat, cepat. Ambulan sudah datang, jangan halangi jalan. Ayo pergi. Jiren, tak kusangka kamu terhadap orang seperti itu. Bisa begitu toleran, aku juga harus mengubah sifat pemarahku sendiri. Kakak ipar, pantaslah orang yang mengerjakan hal besar. Wawasannya ini. Orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak kecil kakakku yang memberitahuku untuk bersikap keras pada diri sendiri. Toleran pada orang lain. Tanpa dia, tidak akan ada aku hari ini. Kakak sudah berkorban begitu banyak untukmu. Nanti setelah bertemu dia, aku pasti akan membalasnya 100 kali. 1000 kali lipat. Ayo pergi. Kamu tampak cukup parah. Bagaimana kalau aku antar kamu dulu ke rumah sakit lain? Tidak sempat. Antar aku ke belakang Kinsia. Gedung perawatan khusus. Baik. Ini bukannya orang biasa, sama sekali tidak bisa masuk gedung perawatan khusus Kinsia. Dr. Wei, bagaimana kondisi Shuang Swan? Baru saja menjalani 1 putaran pertolongan, belum lepas dari bahaya. Harus segera minum obat khusus itu. Jika tidak... Obat khusus? Nona, anakku sakit parah. Dia baru berusia 5 tahun. Dalam 2 jam, jika tidak mendapatkan obat ajaib ini, dia akan... Aku adalah ketua direksi yang kalian sebut, Qin Ganlu. Penipu tua itu tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Kakak perempuanku ditemukan. Bangunan perawatan khusus dilarang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan. Ini aku. Ketua, Direktur Qin, kenapa kamu terluka? Kami akan segera mengantarmu ke kamar perawatan khusus. Wah, hari ini terima kasih. 5 juta ini. Anggap saja sebagai uang ganti rugi waktu kerja dan biaya perbaikan mobil. Ternyata, benar-benar ketua Kinsia. Sepertinya, karma akan datang untuk beberapa orang. Kakakku sudah ditemukan. Dia sudah ada di bangunan perawatan khusus. Baik. Aku segera ke sana, Dr. Wei. Kakakku membawa obat khusus. Sudah sampai. Ayo, kebetulan aku ingin melaporkan ke ketua.
Rencana perawatan selanjutnya, minta dia mengoreksi. Baik. Penipu tua itu sudah dilarikan. Dia juga tidak mungkin masuk ke bangunan perawatan khusus ini. Jiren, kamu cepat pergi dulu. Pengobatan Xuang lebih penting. Jangan khawatirkan aku. Baik. Kaget. Aku pikir penipu itu benar-benar kakak iparmu. Bangunan perawatan khusus ini, biasanya, bahkan aku saja tidak bisa masuk. Dia, yang seperti perempuan desa itu, mungkin seumur hidup. Bahkan pintunya pun tidak bisa menyentuh. Menelepon lagi untuk apa, Hei Cheng sebesar ini? Aku harus cari dokter itu di mana? Tutup saja. Hega, jangan sampai kakak ipar tahu. Kamu adalah... Diam, hati-hati didengar orang. Ayo, temani aku dulu untuk memberikan kakak ipar itu hadiah pertemuan. Dia adalah kunci aku masuk keluarga kaya. Tantangan terakhir. Kakak, katakan padaku, siapa yang melukaimu begitu parah? Dan hampir membahayakan Suanyuan, aku tidak akan membiarkannya. Sungguh, siapapun itu, kamu pasti tidak akan membiarkannya. Siapapun itu yang berani menyakiti kalian, aku Xia Jiren. Bahkan jika harus mengobrak-abrik Hai Cheng, akan ku cari dia. Sebenarnya dia adalah... Halo. Jiren, aku dilelang Sotheby's. Aku mendapatkan stick golf tanda tangan Raja Sepak Bola edisi terbatas global. Nanti aku bawakan untuk kakak sebagai hadiah perkenalan. Mei, kamu sangat perhatian. Kakak pasti sangat menyukainya. Benar kak, nanti aku juga akan menjenguknya. Ya, aku menunggumu. Kakak, apa yang kamu katakan tadi? Pacar kamu itu. Ya, aku pernah menyebutkan secara tidak sengaja. Kakak suka golf. Dia langsung memperhatikan orangnya. Seperti namanya, sungguh, baik, cantik. Jangan. Dengan mereka yang hanya ingin menikah ke keluarga kaya. Wanita yang serakah akan kemewahan, sungguh berbeda. Oh, alangkah baiknya, sungguh baik, cantik. Aku sangat tidak sabar ingin bertemu dengannya. Oh ya, selama 2 tahun aku pergi ini, kamu mengelola rumah sakit dengan baik. Sudah waktunya untuk menempatkanmu di posisi direktur. Kakak, rumah sakit ini masih harus kamu pimpin. Aku akan jadi wakilmu. Aku sudah memutuskan. Karena kamu sangat menyukainya di pesta pelantikan. Sekalian kita tetapkan pernikahan. Benar, kakak. Mei pasti akan sangat senang. Benarkah nanti aku punya hadiah besar untuk dia? Hanya saja tidak tahu apakah dia akan senang atau terkejut. Apakah setelah mendapatkan dia, kamu segera bisa menjadi nyonya keluarga kaya miliaran? Lihat saja apa yang kakak inginkan, kakak akan dapatkan. Cepat cubit aku. Lebih cepat. Lebih kuat. Aku datang menjengukmu, Kak. Siapa sebenarnya yang melukaimu? Mana kakak? Xuan sudah bangun, kakak saya menemaninya. Kalau begitu, ayo kita segera ke sana. Aku juga membawakannya hadiah. Hei, biarkan mereka berdua saja dulu. Oh ya, Mei, kakak saya akan mengangkat saya jadi direktur. Dan dia bilang, di resepsi pelantikan, kita akan bertunangan. Bagus sekali, aku sudah tidak sabar. Aku tidak sabar untuk memberitahu seluruh Hai Cheng. Aku akan menikah ke keluarga terkaya. Kak, apakah kita terlalu berlebihan? Orang-orang lain sedang menertawakan kita. Hari ini kakak adalah bintang utamanya. Begitu berita pertunangan diumumkan, orang-orang ini akan berebut untuk menjilat. Benar juga, asalkan kau bisa menyenangkan hati kakak iparmu itu. Kau akan menjadi nyonya kaya yang didambakan semua wanita di Hai Cheng. Hati-hati, ini dibeli dengan harga 50 juta. Oh, satu-satunya di dunia. Kak, seperti apa sih kakak iparmu itu? Jangan-jangan ada penipu lagi yang mengaku-ngaku jadi dia. Tempat ini dijaga ketat. Siapa yang berani? Kau mengingatkanku saat bertemu dengannya. Pasti kan menceritakan tentang orang yang mengaku aku sebagai dia. Langsung padanya. Ya. Kau dengar trending kemarin? Gak dengar? Ada anggota keluarga yang menyalakan lentera langit di lelang musim gugur Gardes. Aku juga dengar, dibelanjakan 100 juta untuk membuatnya. Cincin batu safir kashmir biru, beratnya 10 karat penuh. Sungguh tidak tahu wanita mana yang beruntung seperti itu. Wah kak, jangan-jangan itu kakak ipar
yang membelikan hadiah pertunangan untukmu. Ini hanyalah hidangan pembuka saja. Harta pusaka keluarga Sia itu, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Siapa yang memiliki aura sebesar ini? Apakah itu Direktur Qin yang tidak pernah muncul di acara publik? Non, ketua direksi datang sendiri untuk mengumumkan kabar pernikahan Direktur Xia. Entah siapa putri keluarga mana yang bisa masuk ke keluarga terhormat Xia. Yaitu saya, nenek tua ini. Irikan kalian. Halo, Anda pasti kakak kandung Xia Jiren kan? Saya pacarnya, Zhen Shanmei. Tak kusangka Anda begitu muda dan berkelas. Sebelumnya, kami sengaja ke rumah sakit untuk menjemput Anda. Saat itu, ada penipu tua yang mengaku sebagai Anda. Dia dihajar habis-habisan oleh kakak saya. Tak tahu diri? Oh, maksudku si penipu itu... Kalian bahkan tidak melihat jelas wajahku. Bagaimana bisa tahu aku muda dan berkelas? Jepit rambut kayu ini. Hei, lihat ketua direksi Qin Xia. Kenapa pakai jepit rambut kayu? Kurang wawasan, itu gaharu censi langka yang tak ternilai harganya. Barang langka keluarga Xia. Penipu tua itu benar-benar persiapan matang. Sayangnya, tak bisa menipuku. Kak, bukankah kamu bawa hadiah? Ku dengar dari Jiren, Anda suka main golf. Aku sengaja membeli stick tanda tangan Raja Golf, Tiger Woods. Semoga Anda suka. Suka. Bagaimana mungkin tidak suka? Bahkan, membuatku takkan pernah lupa. Tapi bagus tidaknya tongkat golf ini. Harus dicoba dulu baru tahu. Bagaimana kalau kamu yang coba? Ini jelas-jelas menyulitkan kakak saya, Kang. Kamu? Kak, dia sedang menunjukkan kekuasaannya padamu. Apakah saya ada yang menyinggung Anda? Saya tidak suka ada yang menyela saat saya bicara. Kamu tidak mau, ya? Anak kecil jangan bicara sembarangan. Membantu Anda adalah kewajiban saya. Ambil bolanya. Berbaringlah di lantai. Letakkan ini di atas kepala. Menganggap kakak saya sebagai tibola. Ini keterlaluan sekali. Belum menikah saja sudah membuat kakak ipar yang berkuasa. Marah juga. Sepertinya sulit untuk menaiki tangga tinggi ini. Sudah lama mendengar tentang cara keras Direktur Xia. Orang yang menyinggung kakaknya, semuanya menghilang di Haicheng. Tahan dengan baik. Kalau meleset dan melukai kepala, jangan sampai merusak reputasi saya sebagai pigolf nomor 1 di Haicheng. Anda sedang bercanda kan? Bercanda? Kamu pantas? Ayo, suruh dia berbaring untukku. Jangan lepaskan saya. Lepaskan kakak saya. Benar-benar kasih sayang antar kakak beradik. Kalau begitu, kamu gantikan dia. Saya adalah pacarnya Jiren. Calon nyonya rumah Qin Xia. Nyonya rumah Qin Xia, kamu pantas. Selama saya masih ada, kamu jangan harap bisa melangkah masuk ke keluarga Xia. Kenapa kamu? Gaun pengantin sudah dipakai. Rupanya kamu yakin sekali bisa menikah masuk keluarga Xia kan? Bagaimana caramu menyusup masuk? Kurang aja. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Menegakkan aturan. Si penipu ini berani memukulku. Kamu, gadis desa pencari masalah ini, berani mengacau di pesta kakak iparku. Berdandan seperti orang baik-baik, kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Aku adalah orang yang kalian habis-habisan ingin cari muka itu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah bilang aku adalah ketua Dewan Direksi Qin Xia. Kalian tidak percaya, malah berani menghinaku. Menikah dengan Xia Jiren, mempermalukan nama baik keluarga Xia kami. Kah, bagaimana? Bagaimana mungkin kamu adalah kakak Jiren, aku tahu. Kamu tidak terima menggunakan cara-cara kotor. Bisa masuk untuk balas dendam padaku. Lihat, sudah di ujung tanduk masih tidak tahu menyesal. Kak, lihat. Cincin ini dibeli kakak ipar. Cincin batu safir.
Ini tidak mungkin benar-benar kakaknya. Kalau begitu saat itu aku... Tidak, ini tidak benar. Kah, dia pasti palsu. Saat itu kakak ipar juga ada di sana. Dia tidak mungkin tidak mengenali kakaknya sendiri. Benar, Jiren juga ada di sana saat itu. Jadi kamu adalah seorang penipu. Tapi cincin ini... Cincin ini pasti dicurinya. Pengemis tua licik. Pasti tangan dan kakimu tidak bersih. Kamu ini untuk menyembuhkan mulut kotormu. Kamu siapa berani-beraninya memukulku? Kamu ini untuk menyembuhkan sikapmu yang meremehkan orang. Begitu aku menjadi Nyonya Sia, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu. Mengajarmu bagaimana menjadi orang dengan baik. Apa hakmu untuk mengajariku? Lepaskan cincin curian itu. Enggak gue. Apakah ini benar atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Kembalikan padaku. Itu milikku. Mencari figuran. Berapa dia bayarmu? Aku akan bayar kalian 2 kali lipat. Jangan macam-macam. Nanti kalau kakak iparku datang, kalian akan kena batunya. Jangan-jangan kalian ini selingkuhan si penipu tua ini. Sampai segitunya. Hina. Tidak tahu diri. Kelihatan familiar? Ini khusus dibuat untukmu. Kamu harus merasa terhormat. Pasti pacarku, dia meneleponku. Kalian bertiga sudah pasti. Sayang cepat ke sini, ada orang yang mengaku sebagai kakakmu. Membuat keributan di tempat acara dan memukulku serta adikku. Apa? Ada yang berani di resepsi keluarga Sia kita? Kakakku sudah pergi ke tempat acara lebih dulu. Pembunuh dari kejadian terakhir belum ditemukan. Kali ini, tidak boleh ada celah bahaya lagi. Dia juga bawa preman. Jangan-jangan kakak ipar terluka lagi. Kakak ipar, cepat selamatkan kami. Jangan takut, aku sudah sengaja menyewa tim pengawal khusus untuk kakakku. Aku akan kirim mereka dulu untuk melindungi kalian. Aku akan jemput Suang dan segera sampai. Jiren, penipu tua, pacarku dan anak buahnya akan segera sampai. Sekarang kalau kamu berlutut, minta maaf masih ada waktu. Oh, ya. Aku ingin lihat nanti siapa yang akan minta maaf. Penipu tua. Pacar saya dan orang-orangnya akan segera tiba. Kamu masih punya waktu untuk meminta maaf. Oh, begitu. Aku ingin lihat. Nanti siapa yang akan meminta maaf? Masih keras kepala. Kalian masih bisa berubah pikiran. Tangkap dia. Beraninya kalian! Kalian berani tidak mematuhi perintah Nyonya Sia? Siapa yang menangkapnya untukku akan masuk ke dalam daftar kerja sama Kinsia. Benarkah? Berapa banyak orang di Haicheng yang ingin mati-matian mendekati keluarga Sia? Bisa bekerja sama dengan Kinsia. Ini benar-benar kesempatan. Langkah untuk menjadi kaya. Aku sarankan kamu berhati-hati. Jangan terlalu banyak bicara. Nanti malah dipermalukan. Dengan Jiren sebagai sandaran besar, kamu tunggu saja sampai berlutut memohon. Ayo serang! Mereka hanya tertipu. Lagi pula mereka tamu keluarga Sia. Kalian mundur dulu. Aku yakin mereka tidak berani. Baik. Aktingmu bagus. Takut ya? Suruh komplotanmu kabur dulu. Takut? Tunggu sampai Sia Jiren datang. Kita lihat siapa yang sebenarnya takut. Kurasa kamu tidak akan menyesal sampai melihat peti mati. Apa yang kamu mau lakukan? Apalagi yang kalian tunggu? Copot bajunya. Kamu benar-benar keterlaluan. Tidak membantu saya, berarti Anda melawan keluarga Sia. Seperti Anda, pantaskah menggunakan keluarga Sia sebagai tameng? Siapa yang berani menyinggung Nyonya Sia? Hah? Berikan itu pada saya. Berhenti. Paman, aku rindu Mama. Kemana dia pergi? Mama sudah pergi ke tempat acara dulu. Paman akan mengantarmu ke sana. Nanti kamu juga bisa bertemu dengan Bibi. Aku ingin memberikan pisau air favoritku sebagai hadiah perkenalan untuk Bibi. Kakek Zhang, ayo cepat berkendara. Tuan muda, Anda bilang air keributan di tempat acara. Kalau besar baru saja sembuh dari lukanya. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Tenang saja, Paman Zal. Saya sudah mengirim penjaga tingkat tinggi ke sana. Mimi juga ada di sana. Dia akan melindungi kakak saya dengan baik. Hentikan. Siapa yang membuat keributan? Direktur Sia menyuruh kami melindungi Nyonya. Akulah Nyonya Sia. Penipu tua ini menyamar sebagai ketua. Tangkap dia. Penjaga tingkat tinggi ya? Akulah satu-satunya Nyonya keluarga Sia. Salah orang tidak akan mudah dijelaskan kepada Direktur Sia. Oh, ya, cincinnya. Kapten Yan, kau harus berusaha sekuat tenaga. Menghukum orang yang membuat keributan. Jamin keamanan Nyonya.
Oh ya, Nyonya hari ini memakai cincin safir seberat 10 karat. Sepengetahuanku, yang memakai cincin safir adalah Nyonya yang asli. Nyonya, Anda masih terkejut. Direktur Syah menyuruh kami melindungi Anda sekuat tenaga, menghukum orang yang membuat keributan. Kakak beradik inilah yang palsu. Berani-beraninya begitu sombong. Kejahatan akan mendapat balasan. Direktur Sia tidak akan mengampuni mereka. Dia penipu. Cincin ini dicurinya. Omong kosong. Cincin ini jelas hadiah ulang tahun. Dari adikku. Penipu miskin seperti kau, mana mungkin punya adik sekaya itu? Kurasa, ini halusinasi karena keracunan makan makanan sisa. Karena akulah ketua. Qin Xia, kakak kandung Xia Jiren. Kau bilang begitu ya? Bawa buktinya. Ada banyak foto bersama di ponsel. Lihat sendiri pelan-pelan. Sudah tua, masih mau jadi pelakor. Saya dan Jiren akan segera menikah. Berani-beraninya kau merayunya. Sudah tua begini, masih mau jadi pelakor aku dan Jiren. Sebentar lagi akan menikah. Berani-beraninya kau merayunya. Kau sungguh tidak masuk akal. Sudah jadi selingkuhan, masih bawa anak. Bagaimana? Mau cari suamiku jadi ayah angkat? Tidak tahu malu. Skandal keluarga kaya ini semakin menarik. Drama pendek pun tak berani mainkan begini. Pantas saja kau begitu lancang. Waktu itu di depan rumah sakit, kau sengaja cari, gara-gara, berkali-kali. Berkeliaran di depan istri Sa untuk menantangku. Omong kosong, pikiranmu kotor. Ini bukan hanya menghina aku, tapi juga memfitnah Xia Jiren. Aku hanya menyesal terlalu baik hati. Waktu itu di rumah sakit. Seharusnya aku tak mengampuni perempuan tua sepertimu. Kalian tunggu apa lagi? Copot bajunya. Ya copot. Biarkan semua lihat. Rupa buruk si selingkuhan ini. Paman Zhang, aku ada tahu penting. Bawa Xuan-Xuan ke tempat acara dulu. Baik, Tongda. Kakek Zhang, aku mau cepat cari mama main dengan Bibi. Baik, kakek Zhang antar kamu. Siapa berani sentuh aku? Konsekuensinya tak akan kalian tanggung. Kak, dia masih berlagak. Beri dia pelajaran. Aku mau biarkan semua nyonya kaya di Hai Cheng lihat. Tak bisa dapatkan Jiren, supaya kau tak merayu pria kaya lain. Kau akan menyesal. Ganti kata-kata baru. Tahan dia. Aku ini istri sah Xia Jiren. Kalau kalian masih ingin bekerja sama dengan Qin Xia, semuanya harus berpihak padaku. Serang dia. Bawa dia ke gudang. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Lepaskan. Nona, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku bilang jangan dilepaskan. Ini adalah pesta keluarga Xia. Kau orang tua ini, jangan ikut campur. Aku adalah manajer keluarga Xia. Tuan muda pun memanggilku Paman Zhang. Kak, kamu kenal dia? Orang tua ini. Jangan-jangan dia benar manajer keluarga Xia. Xia Jiren tidak pernah membawaku ke rumah tua. Bagaimana aku tahu benar atau tidak? Katanya, leluhur manajer tua itu 3 generasi adalah manajer. Bahkan direktur Xia, dia yang melihatnya tumbuh besar. Kalau begitu, Nona Zen ini pasti menendang besi. Tidak mungkin. Manajer, keluarga Xia. Bagaimana mungkin orang tua lusuh seperti ini? Kurasa kau adalah selingkuhan si ketiga ini. Yang muda pura-pura pengawal, yang tua pura-pura manajer. Ini memang tua dan muda. Dimakan. Jangan ganggu ibuku. Jangan bicara buruk tentang kakek Zhang. Kamu si anak bawang ini berani menyemprotku? Bagaimana bisa kau membuat rumor seperti ini di depan anak? Nah, ibu jangan takut, aku melindungimu. Aku bukan anak bawang. Namaku Xuan-Xuan. Xuan-Xuan? Keponakan iparku. Sepertinya juga bernama Xuan-Xuan. Waktu di kamar rumah sakit jaraknya jauh sekali, mana mungkin aku melihat jelas. Kamu siapa lagi? Berani bersikap tidak hormat di pesta keluarga Xia? Kepada nona besar dan nona kecil, kakakku adalah pacar direktur Xia. Segera akan menjadi nyonya rumah keluarga Xia. Kamu merusak mainan yang akan kuberikan untuk Bibi. Kamu wanita jahat. Pamanku tidak akan menyukaimu. Ibumu keluar, menipu uang, untuk ini. Untuk mengobati beban kecil seperti kamu. Jangan sentuh anakku! Dia baru saja menjalani operasi besar. Berkeliaran menipu. Anak si Lausan. Layak mendapat balasan. Begitu jahat, masih ingin menikah ke keluarga Xia, mimpi. Berani mengutukku. Tangkap mereka semua untukku.
Berhenti! Hentikan! Itu masuk kota, lu asal usul. Begitu aku dan ibumu. Kamu ngajarmu. Ayah, Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Aku yang mengizinkan mereka. Kenapa? Urusan besar seperti pertunanganmu, orang tuamu sendiri. Lu tak perlu diberitahu. Wah, Dr. Kin, setelah menerima telepon Anda, aku dan ayahnya sangat senang. Ini, rumah kami tak punya barang berharga, kami bawa sedikit oleh-oleh lokal, jangan diremehkan. Dulu saat aku sulit melahirkan, untung ada Anda. Kalau tidak, nyawa aku dan anak perempuan ini sudah menemui ajal. Apa? Dia itu? Ini, anak perempuanku datang ke Haicheng. Wah, aku selalu menyuruhnya mencarimu. Cepat berlutut. Baiklah, terima kasih pada penyelamat nyawamu. Aku tak bisa mengakui mereka, atau cita sosialitaku akan hancur. Jangan ngawur, orang tuaku ada di luar negeri. Dasar anak durhaka! Minum air Haicheng beberapa tahun. Lalu orang tua pun tak diakui. Gadis cantik beberapa tahun ini kau tak pulang. Di kota, kenapa kau jadi seperti ini? Aku kira kau hanya suka kaya dan benci miskin. Tak disangka. Dalam hal melupakan asal-usul, kau jauh lebih unggul. Harus buru-buru usir mereka sebelum Jiren datang. Kalian pasti lagi-lagi figuran yang disewa penipu ini. Kalau tak pergi, aku akan laporkan polisi. Om, kalian cepat pergi. Jangan ganggu urusan penting kakakku. Hei, si imut. Sama seperti kakakmu. Tidak belajar hal yang baik. Nah, keluarga kami memang miskin dan tak punya uang. Tapi kita tidak boleh tidak punya hati nurani. Cepat bawa pergi si miskin dan kumuh ini. Nanti kalau Direktur Xia datang, kalian akan menyesal. Ada apa ini? Ada apa? Di mana orang-orang yang menghadiri pesta minum Kinsia? Kamu, Anda salah masuk, pesta minum Kinsia. Berada di lantai atas di luar di hotel besar. Tolong cepat antar saya ke sana. Baik. Nona, saya sedang bertugas. Semuanya harus menunggu kedatangan Dekan Xia untuk diputuskan. Silakan. Suang Xuan ada di sini, saya tidak bisa mengambil risiko. Jangan sampai rugi lagi. Ayo pergi. Hah, kalian lihat kan? Inilah akibatnya melawan kakak saya. Kalian lebih baik bersikap tahu diri. Setelah saya menjadi Nyonya Xia, kalian pasti akan mendapat banyak keuntungan. Dan beberapa hal tidak perlu diberitahukan kepada Dekan Xia. Apa yang tidak boleh saya ketahui? Dekan Xia datang. Jiren, akhirnya kamu datang. Tadi saya sangat ketakutan. Di mana orang-orang yang membuat keributan itu? Saya bersusah payah agar tim mengawal yang kamu mengurung mereka. Lalu bagaimana dengan kakak saya dan Shuang Xuan serta Paman Zhang mereka? Bagaimana dengan kakakku Shuang Xuan dan Paman Zhang? Shuang Xuan, Paman Zhang. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Hei, jangan mengalihkan topik. Kamu bahkan tidak bertanya. Apakah aku baik-baik saja? Apakah ada wanita lain di luar yang membuatmu tidak mencintaiku lagi? Kakak ipar, kakakku sangat setia padamu. Kamu tidak boleh tidak punya hati nurani demi wanita tua yang membawa beban itu mengkhianati kakakku. Apa beban? Apa wanita tua? Kakakmu mungkin melihat pesta minum dirusak seperti ini dan tidak senang, jadi dia pergi duluan. Orang-orang yang membuat keributan tadi benar-benar berani. Mereka bahkan memasukkan foto bersama kamu. Benar. Dekan Xia, wanita-wanita di luar sana. Mana bisa menandingi Nona Zen? Mei, kamu pasti salah paham. Kita sudah berpacaran lama, integritasku. Apakah kamu tidak percaya? Kakak ipar, kamu hanya perlu minta maaf pada kakakku dan masalah ini selesai. Ya, seorang pria yang bertobat lebih berharga dari emas. Sebagai pria, siapa yang tidak punya masalah di luar, ucapkan beberapa kata lembut, tidak ada masalah besar. Aku percaya padamu, tapi aku tidak tahan dengan si rubah di luar yang menggoda kamu. Aku punya buktinya. Bukti? Bukti apa? Bukankah ini cincin safir biru yang kamu beli dengan 1 miliar? Cincin ini, kenapa ada di tanganmu? Kamu menyakitiku. Bukankah ini yang kamu berikan? Cincin pertunangan? Cincin ini, ku beli untuk kakakku. Hadiah ulang tahun ke-40, di mana dia sebenarnya? Aku di sini. Kak, kamu baik-baik saja? Paman, ada wanita jahat menggangguku dan Mama. Paman Zhang, bawa Shuang Xuan ke ruang VIP dulu. Aku ada beberapa orang yang harus kau hadapi. Baik. Ayo, Suang Xuan. Direktur Xia, ini semua kesalahanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi di Haicheng. Ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakakmu bermarga Qin? Menurutmu kenapa rumah sakit ini bernama Kinsia? Karena ibuku bermarga Qin.
Jiren, dengarkan penjelasanku. Benar, semuanya dia. Dan mereka cemburu padaku, mengobarkan api. Aku baru salah paham padamu. Jangan fitnah aku. Kamu sendiri yang menyembunyikan. Latar belakang desa, membeli ijazah palsu online, berpura-pura sosialita. Hanya untuk menikahi keluarga kaya. 2 tahun lalu saja di relawan. Itu juga rencanamu. Hanya untuk memancing Xia Jiren, pria idaman ini. Diam. Jiren, aku terlalu peduli padamu. Aku takut kamu direbut wanita lain. Aku melihat cincin kakakmu dan foto-foto itu. Karena itu aku salah paham padamu. Jiren, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa sebenarnya pelaku yang melukai paraku? Dia adalah pacar, baik hati, dan cantikmu ini. Kak, aku yang salah menilai orang, membiarkan serigala masuk ke rumah. Di rumah sakit itu kalian menghalangi aku mengantarkan obat. Hampir membahayakan suanku. Ini kesalahan pertama. Aku berulang kali menunjukkan identitasku. Kalian tidak hanya tidak menghentikan perbuatan, bahkan semakin menjadi menggunakan tongkat gol. Menganiaya aku hingga luka parah. Ini kesalahan kedua hari ini. Di pesta keluarga Xia. Di depan begitu banyak orang. Di depan anak perempuanku. Menyebarkan luar buruk tentangku. Menghasut orang-orang ini. Mempermalukanku di depan umum. Ini kesalahan ketiga. Satu persatu hal ini. Kamu hanya mengatakannya dengan ringan. Salah paham. Kalian bahkan membantu kejahatan. Baiklah, mulai sekarang. Semua kerjasama dengan keluarga Xia dihentikan seluruhnya. Pergi dari Hai Cheng! Pengawal! Usir mereka keluar! Direktur Xia, kami dipaksa. Berilah kami jalan hidup. Sedangkan kalian, mulai hari ini, aku akan membuat kalian menyesal. Hidup di dunia ini setiap hari. Jiren, kumohon tegakah kamu dengan 2 tahun perasaan kita? Usir mereka keluar. Gadis cantik. Tidak baik. Buru, cepat bantu dia duduk. Itu alkalosis pernapasan. Cepat, ambil tas. Ini. Ayo, bernapaslah dalam-dalam dan kuat. Dokter Qin, terima kasih atas kebaikan dan kelapangan hati Anda. Sekali lagi Anda telah menyelamatkan nyawanya. Ibu, tolong bantu aku memohon kepada mereka. Aku harus menikah masuk keluarga Xia. Dari mana datangnya muka? Kau membalas budi dan kejahatan, melakukan semua ini. Hal-hal yang tak berperi kemanusiaan, kami tidak punya anak perempuan seperti kamu. Sejak kecil keluarga miskin, kalian tidak bisa membantuku dalam apapun. Aku hanya ingin menjadi orang terpandang, mengandalkan usahaku sendiri. Menikah masuk keluarga kaya, apa salahku? Kamu, Dr. Qin. Ini kami yang gagal mendidik anak. Sudah punya muka berteman deh. Master Jen, apa yang ditanam itulah yang dituai. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Kakak, aku tahu aku salah. Anda sudah menyelamatkanku 2 kali. Maafkan aku sekali lagi. Kamu bukan tahu salah. Kamu hanya takut. Panggilan kakak ini tidak layak aku terima sebagai dokter. Aku harus menyelamatkanmu, tetapi sebagai seorang ibu. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Seret dia keluar. Jiren, jangan kotori tanganmu. Mereka harus dihukum oleh hukum. Baik. Semua ikut kata kakak. Ambil. Dari perekaman jalan di mobil sportnya. Dan dari tempat acara hari ini. Rekaman video pengawas. Salin satu salinan. Kirim bersama ke kantor polisi. Mama, Paman Suang-Suan mau naik pesawat. Kita pulang naik yang lain. Ayo, kita pulang.